Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini kami akan menyampaikan hasil dari progres kami selama UTS hingga UAS dan menjadi proyek akhir. Di sini saya Nurlintang Injang Kinasi dengan 3 digit NIM terakhir 346. Lalu saya Ahmad Misbah dengan 3 digit NIM terakhir 350. Lalu saya Ainur Rasidatul Ula dengan 3 digit NIM terakhir 324. Dan saya Khalifatul Naufal dengan 3 digit NIM terakhir 342. Di sini kami akan menyampaikan mulai dari laporan agile kami dan juga nanti dilanjut dengan program dan hasilnya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ini adalah terkait dengan program dari kelompok kami. Kelompok kami programnya ini berbasis web dengan tampilan utamanya seperti ini. Ada AI Mode Booster with Multiplier. Ada dua pilihan di sini, Mode Detection dan juga Chatbot AI. Untuk pertama kali kita akan coba menggunakan Chatbot AI. Chatbot AI kurang lebih sama seperti chatbot pada umumnya. Ini saya sudah mencoba dengan melakukan prompt hi, lalu diberikan tanggapan seperti demikian. Lalu kita akan coba memberikan sesuatu pertanyaan terkait dengan mood. Misalkan kita sedang curhat dengan bilang, halo saya sedang sedih. Maka si chatbot akan merespon sesuai dengan prompt yang kita masukkan. Lalu jika kita memasukkan prompt yang tidak sesuai dengan mood, maka dia tidak akan bisa meresponnya. Misal, Indonesia versus Jepang. Maka respon yang beliau dari si chatbot AI berikan itu tidak akan diberikan sesuai dengan mood, akan diarahkan ke arah pembicaraan ke moodnya seperti ini. Topik pembicaraan kita adalah tentang cara memperbaiki mood, gitu. Itu merupakan filtering dari kami. Untuk filter selanjutnya yaitu mood detection. Mood detection sendiri seperti dengan namanya, dia akan mendeteksi mood kita. Misal di sini ada dua pilihan, kita bisa deteksi sekarang dengan akan mendeteksi real time saat ini yang tampil di screen ini. Lalu ada pilihan kedua yaitu pilih foto yang kita bisa mengupload foto dari penyimpanan file manager kita. Misalkan kita coba dulu yang deteksi sekarang, kita tekan deteksi sekarang. Lalu akan tampil di sini menganalisis mood. Atau putar ulang lagu favoritmu berulang kali tanpa batas. Oke, baik. Jika dilihat dari bagian atas kanan web browser, tadi ada muncul pop-up diblokir. Itu harusnya kita terlebih dahulu untuk mengizinkan pop-up tersebut agar pop-up dari hasil program ini dapat tertampilkan. Kita izinkan terlebih dahulu, lalu mengulangi deteksi sekarang. Baik, inilah gambar yang tampil. Pada tampilan deteksi ini, hasil dari deteksi ini terdapat yang pertama itu ada mode detection recommendation song sebagai judul, kemudian ada real time face kita yang di capture, lalu ada tampilan dari mood kita seperti terlihat kamu terlihat netral. Lalu di bagian sebelah kanan ada judul lagunya. Yang pertama ada Hookway Asken ini, terus ada kedua dan ketiga.
Kemudian itu judul lagu, yang pertama ini judul lagu, terus yang keduanya ini itu nama penyanyinya, terus ini penjelas terhadap isi dari lagunya. Kemudian di bagian kanan ini ada tombol play yang langsung terintegrasi dengan Spotify. Misalnya kita tekan, akan mengarah ke Spotify. Nah, jika sudah tertuju ke Spotify seperti ini, kita bisa langsung mengapply layaknya menggunakan Spotify pada umumnya. Kemudian di sini ada tombol deteksi ulang untuk kita bisa mendeteksi ulang dari program ini. Tuh, dan melakukan deteksi ulang seperti halnya yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian fitur yang kedua yaitu fitur pilih foto, yang dia dapat mengunggah melalui foto dari file manager kita. Sebentar saya ubah untuk bagian presentingnya terlebih dahulu. Nah, jika kita ingin menggunakan pilih foto ini, tekan dulu pilih foto di sini. Lalu kita masukkan foto apapun, misalnya foto yang ada di mana ya? Apakah di sini ada foto? Misal foto yang ada di sini. Nah, misalkan foto ini diupload, lalu akan muncul unggah dan deteksi. Langsung aja diunggah dan dideteksi, maka akan muncul menganalisis mode. Merupakan hasil dari mode detection yang tadi. Kurang lebih sama, ada judulnya di sini mode detection recommendation song, kemudian ada frame yang tadi diupload, foto yang tadi diupload, lalu ada penjelasan di sini terkait dengan mode detection, yaitu dia sedang netral. Kemudian di sini tampil juga rekomendasi lagunya. Jika ditekan tombol play ini juga akan menuju ke Spotify seperti tadi. Kemudian ada tombol deteksi ulang. Nah, kurang lebih fitur dari aplikasi yang berbasis web ini seperti itu. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan di laporan terkait detail dari penggunaan aplikasi ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang pertama introduction. Yang pertama background dari project ini. Di era digital yang semakin dinamis, mahasiswa menghadapi tekanan akademik yang kompleks, termasuk beban tugas, tekanan waktu, dan kebutuhan akan performa yang tinggi. Kondisi ini seringkali memicu stres, kecemasan, bahkan penurunan motivasi belajar. Salah satu solusi inovatif yang muncul adalah pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk membantu menjaga keseimbangan emosional. Musik sebagai medium yang terbukti efektif dalam mempengaruhi mood menjadi pilihan yang ideal untuk dikombinasikan dengan AI dalam menciptakan pengalaman pengguna yang personal dan suportif. Project AI Mood Booster with Music Player hadir sebagai solusi berbasis web yang memadukan analisis ekspresi wajah dan percakapan tekstual dengan chatbot AI untuk memberikan rekomendasi musik yang sesuai dengan kondisi emosional pengguna. Dengan demikian, aplikasi ini bertindak sebagai digital companion yang tidak hanya adaptif tetapi juga suportif dalam meningkatkan suasana hati mahasiswa. Report objektif laporan ini disusun untuk menjelaskan secara komprehensif mengenai proses pengembangan arsitektur teknis dan penerapan metodologi Agile dalam membangun aplikasi AI Mood Booster with Music Player. Adapun tujuan utamanya, yang pertama menyampaikan latar belakang urgensi pengembangan aplikasi, kedua mendeskripsikan fitur-fitur dalam ruang link proyek, tiga menjelaskan alur kerja teknik dari sisi front end hingga back end, empat menganalisis penerapan Agile, khususnya metode
Kanban dalam proses pengembangan perangkat lunak. Yang kelima, mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dalam adopsi praktik agile. Benefit atau manfaat, aplikasi ini memberikan berbagai manfaat strategis dan fungsional, baik bagi pengguna atau pengembang. Di antaranya bagi mahasiswa atau pengguna, yang pertama membantu meningkatkan mood secara cepat dan relevan melalui rekomendasi musik berbasis AI. Yang kedua, menyediakan alternatif pendamping digital yang bersifat personal dan non-invasif. Yang ketiga, memungkinkan interaksi fleksibel baik melalui kamera maupun teks. Bagi pengembang atau peneliti, yang pertama, menjadi bukti konsep, proof of concept dalam pengembangan teknologi multimodal AI, computer vision plus NLP, memberikan pengalaman nyata dalam pengembangan sistem berbasis agile dan penerapan teknologi web stack modern. Dan yang ketiga, menjadi landasan untuk iterasi pengembangan fitur yang lebih kompleks di masa depan. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, untuk selanjutnya di sini merupakan project deployment yang akan dibahas terkait dengan program yang telah kami buat. Project deployment ini nanti menguraikan aspek-aspek terkait dengan implementasi dan penembakan proyek AI-nya yang kami buat itu. Nah, pembahasan ini tuh penting karena ini merupakan bagian dari RS yang diterjemahkan menjadi solusi perangkat lunak yang lebih fungsional. Untuk yang pertama di sini itu penjelasan ini nanti itu akan memberikan deployment planning dan initial deployment dalam metodologi agile. Nanti akan diterapkan dalam konteks pengembangan proyek di program ini. Untuk poin selanjutnya yaitu description. Yang pertama terkait dengan program yang kami buat itu berbasis web, dirancang untuk inovatif, lalu yang digunakan untuk menargetkan mahasiswa yang untuk mitigasi stres akademik. Untuk kemudian mereka bisa meningkatkan konsentrasi, terus semangat, terus lebih adaptif terhadap fluktuasi emosional dari mahasiswa tersebut. Kemudian sistem ini tuh menggunakan dua jalur. Yang pertama itu analisis wajah menggunakan computer vision atau capture dari screen kamera. Itu yang digunakan untuk deteksi mood secara visual. Lalu yang kedua itu interaksi melalui chatbot yang menggunakan natural language processing. Kemudian untuk scope-nya sendiri itu didefinisikan sebagai dua. Ada dua di sini. Yang pertama itu in scope functionalities dan juga ada out of scope considerations. Yang in scope sendiri itu ada terkait dengan deteksi mode yang multimodal. Multimodal di sini itu maksudnya dia tidak hanya real time tetapi juga bisa mengupload gambar dari file lokal. Lalu selanjutnya itu rekomendasi musik yang kontekstual. Dia akan memberikan rekomendasi musik yang seksual berdasarkan emosi yang terdeteksi di gambar tersebut. Lalu chatbot yang interaktif berbasis AI. Chatbotnya ini itu untuk mendukung respon yang relevan terhadap mood pengguna. Chatbotnya juga ada riwayat percakapan untuk konteks yang lebih berkelanjutan lagi yang jika pengguna ingin kembali ke riwayat prompt yang sebelumnya. Kemudian antarmuka pengguna yang adaptif, web tadi itu udah responsif dan juga bisa digunakan di semua perangkat. Terlebih lagi di web seperti Google Chrome, Firefox, Edge, dan lain sebagainya. Kemudian terjadinya proses komunikasi client server. Ini tuh dua arah menggunakan HTTP, lalu ada juga JSON dan juga transmisi file. Gitu. Untuk out of scope consideration-nya sendiri itu ini udah terintegrasi API musik. Seperti diterapkan pada ketika merekomendasikan lagu yang mengarah ke Spotify. Fokusnya ini untuk penyediaan tautan pencarian yang mudah diakses. Tinggal mengklik tombol play, lalu dia akan diarahkan ke Spotify. Kemudian yang poin selanjutnya itu pengembangan platform streaming internal. Lalu ada penyimpanan data wajah permanen. Data yang sudah terdeteksi itu tadi akan disimpan permanen di database kami. Lalu akan digunakan sebagai latihan training data di AI-nya. Lalu selanjutnya ada poin deteksi mode suara dan multimodalis lanjutan.
Meskipun di RSS itu menyebut deteksi suara itu fitur tambahan, di masa depan ini belajar di luar cakupan kita. Dan fokus ini adalah modalitas visual dan tekstual. Lalu poin 2.3 ada application overview. Dirancang untuk meminimalkan friction dan meminimalkan intuisi yang ada. Seperti yang pertama itu ada halaman index.html. Ini nanti akan menampilkan pilihan seperti mode detection dan juga chatbot AI card. Lalu ada ketika kita memilih deteksi mode itu ada input dari acquisition seperti akan memanggil halaman mode detection.html secara otomatis untuk tampil di halaman web. Lalu di situ tuh dapat kita mendeteksi secara real time dan juga mengunggah file. Lalu ada processing initiation, maksudnya adalah pengguna itu bisa mengklik deteksi sekarang atau unggah dan deteksi. Kemudian ada result presentation, setelah kita mengklik itu, setelah dideteksi maka akan ada respon dari si web yang akan menampilkan halaman dari codingan dengan ekstensi bernama result.html sebagai wadah front-end untuk menampilkan hasilnya. Kemudian ada automated AI integration. Ini nanti itu yang terdeteksi akan secara otomatis di prompt. Seperti saya sedang merasa mood, tolong rekomendasikan lagu, sehingga akan muncul di bagian result.html ini sebagai rekomendasi lagu. Kemudian ada musik playback dari detection. Nah, rekomendasi lagu itu nanti akan bertautan ke Spotify, lalu pengguna juga akan ada tombol di bawahnya itu untuk melakukan deteksi ulang. Lalu selanjutnya yaitu ada alur chatbot AI-nya. Yang pertama ada direct interaction, pengguna dapat berinteraksi dengan chatbot melalui chatbot.html. Ini file HTML yang akan dipanggil ketika si pengguna menekan chatbot AI. Kemudian ada conceptual response. Chatbot ini tuh udah digulung sama Gemini API untuk merespon input yang menghasilkan respon. Lalu untuk poin selanjutnya itu session management. Di fitur di sebelah kiri ada riwayat chat yang digunakan pengguna untuk melihat chat di sesi sebelumnya. Kemudian ada poin use case diagramnya di sini. Untuk usernya sendiri itu bisa melakukan seperti deteksi mood via ekspresi wajah, lalu bisa memutar musik, berinteraksi dengan chatbot, dan juga melihat tampilan hasil dari mood. Lalu untuk selanjutnya yaitu poin 2.4 terkait dengan technical arsitektur. Yang pertama ada di bagian client side, di bagian front end itu teknologinya kita pakai HTML5, CSS3 dan juga JavaScript sebagai interaktif elemennya. Lalu ada kita menggunakan webcam untuk menampilkan cam pada laptop kita atau device kita agar bisa mendeteksi wajah yang kita gunakan. Kemudian ada UI UX-nya. Sebelum memulai semuanya, kita menggunakan UI UX untuk mendesainnya. Dan kita gunakan UI UX juga untuk mendapatkan efek dari particle.js sebagai penghiasan visual agar lebih baik lagi. Kemudian pada sisi server side di backend, ada core framework. Core framework-nya itu kami menggunakan Flash sebagai yang utamanya dengan ekstensi dengan ekstensi main.app.py, maaf. Lalu selanjutnya ada mode deteksi modul, itu sebagai modul yang kita gunakan untuk melakukan deteksinya. Jadi ketika gambar itu sudah diambil lalu akan dideteksi, maka akan memanggil file dengan ekstensi detektor PY untuk melakukan deteksi gambar tersebut. Nah, kita di modul itu menggunakan library deepface. Lalu hasilnya akan dicetak ke SDOut oleh detektor PY, nanti akan ditangkap oleh app.py. Nah, gimana kalau yang diupload itu atau yang dideteksi bukan merupakan gambar, dia akan menampilkan value error, wajah tidak terdeteksi, yang akan tampil di bagian bawah dari tombol deteksi sekarang. Seperti ini yang tampil, tidak bisa mendeteksi wajah Anda atau gagal deteksi mode. Lalu yang selanjutnya itu ada AI chatbot modul. Ini chatbotnya langsung terintegrasi dengan Gemini API sebagai model bahasanya untuk chatbotnya. Lalu untuk sesi chatbotnya atau riwayatnya itu dimasukkan ke chat session atau Python dictionary untuk menyimpan riwayatnya. Kemudian untuk bagian musik recommendation-nya
diberikan respon seperti ini kepada si f.py-nya, nanti akan dilakukan ekstrak terhadap informasi lagu secara terstruktur untuk memberikan judul, penyanyi dan juga rangkuman dari lagu tersebut terkait dengan apa. Lalu selanjutnya yaitu data storage. Nah, gambar yang telah diambil secara real time maupun yang diunggah itu nanti akan disimpan sementara di file dengan nama static/upload. Nah, nanti akan dihapus jika gagal dideteksi. Lalu kemudian di sesi chatbotnya itu disimpan di memori server, bukan di database-nya, untuk prototipe yang lebih sederhana. Lalu selanjutnya ada penggunaan subproses untuk memanggil detektor.py dengan modularitas, tetapi menimbulkan overhead kinerja dalam skala besar. Jadi itu tidak cukup baik. Lalu untuk aplikasi produksinya terintegrasi dengan library DeepFlash dan Flash yang jauh lebih efisien. Terus chatbotnya kita pakai Gemini API yang lebih fleksibel. Lalu ini ada tampilan dari kelas diagramnya, yang mana kita menggunakan Flash di fitur Python-nya, kemudian ada Flash Route, kemudian ada Image Processor, ada Gemini AI, ada Chat Session Manager, ada Defect Analyze, ada System Sys, ada Music Recommendation, ada Chat Session, ada template render, ada Practice JS, ada Webcam Handler dan UI komponen. Lalu selanjutnya di sini 2.5 fitur implementation. Nah, bagian ini tuh menguraikan implementasi dari fitur-fitur inti dari Mode Browser. Yang pertama terkait dengan mode detection-nya. Mode detection-nya itu dari client side capture-nya itu ada webcam seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kurang lebih sama cara prosesnya. Kemudian ada dia bisa mengupload file. Cara kerjanya kurang lebih seperti demikian. Kemudian dari sisi server side analysis-nya kurang lebih sama. Di server FPY-nya akan menerima form, gambar, kemudian disimpan ke direktori ini, kemudian akan memanggil detektor PY sebagai subproses. Lalu script dari detektor.py itu menggunakan CV2 read, kemudian memanggil dari library DeepFlash itu untuk dianalisis datanya gimana. Kemudian hasilnya itu langsung ke std out, diambil oleh dari yang utama, file utama yaitu app.py, kemudian mengembalikan URL. Jadi API ini dikirim ke result.html untuk ditampilkan ke web dengan mood dan pet gambar yang sebagai parameter dari query-nya itu. Kemudian untuk music recommendation sendiri itu cara kerjanya itu setelah mood terdeteksi lalu front end dialihkan ke result. Nah, back end-nya yang di app.py itu secara internal itu langsung nge-prompt ke chatbot-nya, ke AI-nya untuk mendapatkan musik yang pas. Nah, ini prompt ini diteruskan ke Gemini untuk di-generate mendapatkan responnya. Kemudian dengan menggunakan perintah ekspresi ini, dia akan mendeteksi apa judulnya, apa artis, apa alasan kita memilih lagu, apa alasan si AI-nya memilih lagu itu. Terus untuk setiap rekomendasinya itu diurai dari sebuah query pencarian dari judul lagu artis. Kemudian membentuk tautan Google yang spesifik untuk Spotify. Nanti dari lagu yang kita dapat apa itu nanti akan diambil linknya agar bisa diklik dan diarahkan ke link tersebut. Nah, ini tautan tersebut itu nanti disematkan di tombol putar di result.html sehingga pengguna tuh bisa langsung mengklik tombol tersebut seperti yang sudah dipraktekkan di awal. Kemudian untuk AI chatbotnya sendiri itu cara kerjanya kurang lebih seperti ini. Yang pertama adalah dia mengklik kirim atau menekan enter, JavaScript itu akan menginput ke bubble user ke DOM, dokumen objek modelnya, untuk diberikan animasi loading itu. Kemudian akan dikirim ke ajak post request dengan format JSON ke backend dari si Flash. Kemudian di backend itu menerima pesan, kemudian mengelola state dari percakapan dan disimpan di dictionary chat session untuk ditaruh di riwayat. Nah, sebelum dipanggil Gemini API, riwayat percakapan di chat session digabungkan dengan sistem prompt yang telah dikonfigurasi. Seperti ini.
untuk memastikan respon dari si Gemini-nya, respon dari si chatbot-nya itu tidak merespon hal lain, cuma merespon terkait mood. Kemudian responnya itu dikirim lagi ke front end-nya untuk ditampilkan di webnya. Kemudian untuk activity diagramnya itu seperti ini. Pengguna membuka aplikasi, lalu sistem akan membuka aplikasinya, lalu terdapat pilihan menu di sini. Kita akan memilih face recognition atau chatbot AI. Jika kita memilih mode recognition, kita akan diarahkan ke menampilkan halaman deteksi mengaktifkan kamera. Terus menekan tombol deteksi sekarang. Terus mengambil gambar, menganalisis, menampilkan hasil deteksi mode, membuat prompt, dan mengirim ke chatbot AI. Terus memberikan rekomendasi musik sesuai saran. Terus ada pertanyaan di sini, deteksi lagi atau enggak. Kalau deteksi lagi akan mengulang. Kalau enggak ya udah selesai. Kemudian untuk feed alur dari si chatbot AI-nya, itu kita memilih chatbot AI, terus mengirim pesan ke chatbot, terus menampilkan halaman chatbot AI, menampilkan halaman chatbot AI. Kemudian untuk yang terakhir dari poin 2 yaitu requirement. Requirement ini terdiri dari fungsional requirement dan non-fungsional requirement. Ini kurang lebih sudah ada di SRS dan kita tampil lagi di sini. Yang pertama, untuk fungsional requirement itu ada deteksi ekspresi wajah, lalu ada analisis mood berbasis data wajah, kemudian ada presentasi hasil deteksi mood, kemudian ada rekomendasi musik adaptif, fungsionalitas chatbot AI, interaksi teks pengguna ke chatbotnya, terus navigasi halaman intuitif, lalu ada responsivitas aksi pengguna, generasi prompt otomatis, opsi pengulangan deteksi. Kemudian untuk non-fungsional rekomendasi sendiri, itu ada ketersediaan atau validity, terus reliabilitas atau reliability, terus ada ergonomi, lalu ada probabilitas, efisiensi memori, waktu respon, keamanan, bahasa komunikasinya, terus ada branding konsisten. Kurang lebih untuk poin 2 seperti ini, dan akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang konsep agile yang diterapkan pada proyek kita. Jadi pendekatan agile digunakan bersifat iteratif dan juga fleksibel yang memiliki tujuan untuk mengelola proyek secara adaptif dengan tetap fokus pada penyelesaian tugas dan pemberian nilai maksimal kepada pengguna. Untuk agile yang kita pilih yaitu Kanban, di mana ia disesuaikan dengan karakteristik proyek yang membutuhkan alur kerja yang transparan, fleksibel, dan mudah diadaptasi sesuai kebutuhan. Untuk agile itu sendiri, ia merupakan pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang menekankan proses yang cepat, kolaboratif, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan. Dalam proyek AI Mode Booster Beat Music Player, pendekatan agile sangat relevan mengingat kompleksitas sistem yang melibatkan deteksi ekspresi wajah, kemudian rekomendasi musik, dan juga chatbot AI. Dengan menggunakan metode ini, kami rasa kami lebih mudah menerima masukan dari pengguna dan menyesuaikan pengembangan fitur serta mengelola tantangan teknis yang mungkin muncul selama prosesnya. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, metode agile yang kami pilih yaitu Kanban. Alasannya adalah karena Kanban memiliki visualisasi alur kerja yang secara jelas dan juga memungkinkan pengaturan batas jumlah tugas yang sedang dikerjakan sehingga tim kami dapat menjaga ritme kerja tetap stabil. Kanban juga cocok untuk proyek ini karena fitur-fitur seperti deteksi mood dan interaksi chatbot cenderung membutuhkan evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian secara cepat terhadap hasil pengujian. Untuk implementasinya dibagi ke dalam beberapa tahap. Yang pertama ada fase 1, yaitu Agile Assessment Framework. Langkah-langkahnya terdapat identifikasi sumber masalah, kemudian analisis kebutuhan pengguna, analisis teknologi, penentuan layanan utama, klasifikasi prioritas tugas, dan juga desain dari papan Kanban. Yang kedua adalah fase kedua, yaitu Deployment Planning. Di sini ada beberapa tahapan juga. Yang pertama ada visualisasi alur kerja, kemudian penentuan WIP limit, serta kriteria definition of done. Selanjutnya untuk yang pertama ada visualisasinya, yaitu Kanban board. Di sini adalah aplikasi kita, yaitu AI Mood Booster.
Di sini ada 20 total dari tugas yang akan kita kerjakan dan juga yang belum. Untuk yang telah selesai ada 8, yang dalam progres ada 2, jadi keseluruhan total progresnya ada 40%. Untuk backlog, ini merupakan yang nantinya mungkin di masa mendatang bisa kita tambahkan. Tapi untuk saat ini masih belum kita terapkan, karena ini hanya pemikiran saja. Di sini ada menambahkan fitur deteksi mood suara, integrasi API Spotify Premium, dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk yang kita rencanakan, yang pertama ada implementasi chatbot AI, desain UI UX, halaman mood detection, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang dalam progres ada pengembangan endpoint dengan mengupload gambar dari direktori pengguna. Kemudian untuk testing dan reviewnya ada pengujian fungsionalitas serta fitur upload foto. Dan untuk yang selesai ada landing page, halaman deteksi mood via webcam, dan lain sebagainya. Untuk pengertiannya sama seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya. Setelah itu untuk poin WIP limit, ini digunakan untuk menjaga ritme kerja yang stabil dan menghindari penumpukan tugas. Jadi ada 2 di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada in progress, maksimal ada 2 tugas, dan untuk testingnya maksimal 1 tugas. Dan poin yang terakhir adalah definition of done. Di sini agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam penentuan apakah tugas itu sudah benar-benar clear atau belum, jadi kita menggunakan kriteria dari definition of done. Yang pertama, done di progress atau pengerjaannya. Jadi ketika kode udah ditulis, kemudian udah kita melakukan pengujian, dan bisa kita lanjutkan di pengujian secara fungsional, berarti kita tandai sebagai selesai. Kemudian, dan di poin testing atau review. Jika sudah melewati proses pengujian secara menyeluruh, kemudian nggak ada bug yang cukup besar, dan udah memenuhi seluruh kebutuhan fungsional, berarti dia dikatakan selesai. Dan yang terakhir adalah dan di poin dan atau di poin selesai secara keseluruhan. Jadi ketika semua fitur telah diimplementasikan secara utuh, dan udah siap untuk produksi, dokumentasinya juga udah diperbarui, dan fitur udah digunakan dan siap untuk dirilis, maka itu dikategorikan sebagai selesai secara keseluruhan. Poin selanjutnya yaitu fase ketiga, yaitu initial deployment. Di fase ini menandai dimulainya pengembangan aktif project berdasarkan rencana yang telah disusun sebelumnya. Fokus utamanya yaitu menghasilkan versi pertama dari perangkat yang kita gunakan untuk kita kembangkan. Selanjutnya poin tujuan. Jadi dari initial deployment tadi memiliki tujuan di mana dia akan secara aktif memulai pengembangan dan implementasi fitur-fitur yang telah direncanakan dari Kanban board. Selanjutnya ada prosedur. Di bagian ini merinci langkah praktis dan sistematis dari initial deployment. Selanjutnya ada planning the piloting. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, kita memilih tugas prioritas, kemudian penerapan WIP limit, dan juga peninjauan kembali dari definisi dan. Selanjutnya ada tailoring the best process. Di sini kita mengembangkan dasar yang disesuaikan agar selaras dengan kebutuhan spesifik project. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, kita mengecek kembali alur kartu Kanban-nya. Apakah setelah itu dikerjakan nanti bisa kita pindahkan ke board selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada penggunaan sistem kontrol versi. Ini mengimplementasikan dan membiasakan diri dengan penggunaan Git untuk manajemen kodenya. Dan yang terakhir ada komunikasi internal. Jadi kita menetapkan frekuensi daily stand up singkat karena kita dalam tim gitu ya, dan juga mengecek apakah yang kita buat tadi ini mulai dari initial deployment itu telah teruji dan bisa kita terapkan. Lalu ada training. Jika terdapat tambahan pada nantinya di tim kita akan memberikan pelatihan tentang metode agile yang kita terapkan. Yang pertama dari penggunaan alat Kanban-nya, kemudian standar kodenya, dan pemahaman library utama yang kita gunakan. Selanjutnya ada preparing the software development environment. Yang pertama kita menginstalasi dependencies-nya, kemudian mengkonfigurasi API-nya, kemudian kita mempersiapkan lingkungan untuk pengembangannya, dan juga kita memastikan struktur project-nya apakah sudah sesuai atau belum. Sekian dari saya kembalikan dan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, pada poin 3.5, post iteration workshop method, PS4.
Jadi pada fase ini dilakukan setelah satu siklus iterasi selesai dengan tujuan untuk mengevaluasi proses pengembangan yang telah dijalankan. Workshop ini bersifat reflektif dan melibatkan seluruh anggota tim guna mengidentifikasi hal-hal yang berjalan baik, kendala yang dihadapi, serta menyusun langkah perbaikan untuk iterasi selanjutnya. Tujuannya sendiri untuk mengevaluasi hasil dari iterasi sebelumnya, yang kedua mengidentifikasi keberhasilan maupun hambatan, yang ketiga menyusun rencana perbaikan agar proses kerja semakin efektif dan efisien. Untuk sebentar guys. Oke, pada poin 3.5 post iteration workshop method phase 4. Jadi pada fase keempat ini, pada fase keempat dari implementasi agile yaitu post iteration workshop, tim melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh proses pengembangan yang telah dilakukan dalam suatu siklus iterasi. Nah, yang pertama ini ada purpose. Jadi fase ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil pengembangan yang telah dilakukan selama iterasi awal dan merancang langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk iterasi berikutnya. Jadi pendekatan ini memastikan bahwa proses agile tidak hanya berfokus pada pengiriman fitur, tapi juga pada peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement. Lalu selanjutnya ada prosedur. Jadi bagian ini menjelaskan langkah-langkah sistematis dalam pelaksanaan post-iteration workshop agar evaluasi yang dilakukan tidak hanya deskriptif, tetapi menghasilkan aksi nyata untuk iterasi berikutnya. Lalu di dalam prosedur ini ada preparation. Jadi tim ini mempersiapkan mendokumentasi dari fase sebelumnya seperti backlog, catatan Kanban, hasil testing, dan feedback pengguna. Penjadwalan workshop dilakukan agar seluruh anggota dapat berpartisipasi. Jika proses dikerjakan individu, proses ini dilakukan dalam bentuk refleksi pribadi dan dokumentasi mandiri. Lalu ada collection of experience. Jadi teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi yang pertama, hal yang perlu dimulai, hal yang perlu dihentikan, dan hal yang efektif dan perlu dilanjutkan. Selanjutnya ada planning of improvement actions. Jadi dari refleksi tersebut disusun daftar tindakan perbaikan yang realistis dan berdampak. Misalnya, optimasi waktu respon chatbot, refaktor kode deteksi wajah, menambah logging untuk debugging, evaluasi API call Gemini agar lebih efektif. Lalu selanjutnya ada piloting. Jadi tindakan-tindakan yang telah direncanakan langsung dicoba dalam iterasi awal berikutnya. Jadi tujuannya untuk menguji apakah perbaikan tersebut berdampak positif. Jika berhasil, maka akan diadopsi sebagai praktik standar. Selanjutnya ada follow up validation. Jadi setelah piloting dilakukan, hasilnya dievaluasi kembali. Apakah perbaikan memberi dampak positif? Jika ya, validasi dilakukan dan perbaikan dianggap berhasil. Lalu selanjutnya ada packaging. Hasil workshop dan perbaikan yang dilakukan didokumentasi secara sistematis. Jadi dokumentasi ini menjadi knowledge base untuk iterasi berikutnya, serta referensi penting jika tim berganti dan proyek dilanjutkan oleh pihak lain. Selanjutnya pada poin keempat, critical success factors in adopting agile practices. Jadi bagian ini mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan dalam mengadopsi praktik agile, khususnya dalam konteks proyek AI Mood Booster with Music Player. Jadi faktor-faktor ini dibagi berdasarkan peran utama yang terlibat dalam proyek. Yang pertama developer. Ini ada komitmen terhadap kolaborasi. Yang kedua ada kemampuan beradaptasi, pemahaman teknologi, dan disiplin dalam version control. Lalu selanjutnya ada manajemen lectures atau supervisors, ada dukungan dan arahan strategis, lalu fasilitas evaluasi berkala dan fleksibilitas terhadap iterasi. Selanjutnya ada tester atau customers. Jadi ini ada partisipasi aktif dalam uji coba. Yang kedua ada umpan balik yang terarah, dan selanjutnya ada ketersediaan mencoba versi awal. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kesimpulannya, aplikasi ini berhasil menggabungkan teknologi AI dan musik untuk membantu mahasiswa mengolah mood secara personal dan interaktif. Deteksi mood melalui
wajah, chatbot AI berbasis game ini, serta rekomendasi musik kontekstual telah berjalan baik dan saling mendukung. Metode kan membantu tim dalam mengelola tugas, meminimalkan multitasking, dan mempercepat pengiriman fitur dengan lebih adaptif. Arsitektur three-tier and penggunaan teknologi seperti Flash, Deepfast, dan Gemini API memungkinkan aplikasi dikembangkan lebih lanjut. Kolaborasi antara developer, pembimbing, dan pengguna tester berperan besar dalam menyempurnakan fitur dan pengalaman pengguna. Fitur-fitur seperti deteksi suara, integrasi penuh dengan Spotify, dan personalisasi playlist menjadi peluang besar untuk iterasi selanjutnya. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian hasil dari penyampaian kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.